Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis lipatan menggunakan software DIPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrew Hastowicz-Lemkowski dengan NPM 25150520029 dari program studi S1 Teknik Geologi Universitas Lampung. Langsung saja kita masuk ke dalam softwarenya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masuk, arahkan kursornya ke new. Lalu di sini kita terlihat deep and deep direction. Kita ubah ke strike right deep. Caranya kita masuk ke project settings. Global orientation format kita ubah ke strike right and deep. Lalu kita masukkan data yang sudah kita dapatkan. Caranya kita pastekan saja. Lalu dari sini kita masuk ke counter preset. Kita lebarkan. Dua kontur ini menggambarkan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Lalu kita buat sayap lipatan 1, sayap lipatan 2. Caranya kita add user plane. Kita arahkan kursornya ke add user plane. Lalu kita arahkan ke titik puncaknya ini. Titik puncak yang pertama kita beri label sayap lipatan 1. Kita okekan. Lalu untuk yang sayap lipatan 2 sama. Kita arahkan ke titik puncaknya. Kita beri label sayap lipatan 2 dan kita ubah warna supaya berbeda. Lalu kita kasih bidang bantu. Caranya kita add user plane. Kita arahkan di antara perpotongan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Sini lalu kita beri label BB bidang bantu dan kita ubah warnanya. Lalu dari proyeksi ini merupakan proyeksi strike right and deep-nya. Kita ubah ke trend plunge-nya. Kita arahkan kursornya ke kanan bawah. Lalu kita ubah ke trend plunge-nya. Lalu kita masuk ke view, arahkan kursornya ke view, kita masuk ke stereo net overlay. Lalu kita show grid, kita customkan. Dan di sini tertera trend and plunge-nya. Cara kita tahu trend and plunge-nya yaitu kita cancel terlebih dahulu. Lalu kita arahkan kursornya ke bidang bantu dan kita lihat trend plunge-nya 34039. 34039. Kita ke view, kita ke stereo net, so grid overlay, kita ke custom, kita ketik data yang kita sudah catat tadi yaitu 340 dan 39. Kita okekan dan kita dapatkan stereo netnya seperti ini. Lalu kita tentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Itu kita tentukan terlebih dahulu untuk yang sigma 3-nya. Sigma 3 ini merupakan garis perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Untuk itu kita masukkan teks di sini, add text. Lalu kita taruh di tengah-tengah antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita taruh di tengah. Oke, lalu kita tulis sigma 3 atau bisa kita ketik T3.
Lalu kita masukkan juga sigma 2-nya. Sigma 2-nya ini di dekat BB. Caranya kita add text, kita masukkan sini, kita arahkan kursor, kita ketik T2. Lalu untuk yang sigma 1 itu adalah 90 derajat dari sigma 3. Kita add text, kita hitung 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke. Untuk sigma satunya di sekitaran sini kita ketik T1. Sudah dapat untuk sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Lalu kita cari hang surface dan hang line-nya. Untuk yang hang surface-nya itu adalah garis yang memotong T2 dan T3-nya. Sigma 2 dan sigma 3-nya. Itu caranya kita add user plan. Lalu kita arahkan sampai melewati T2 dan T3. Oke, kita beri label hang surface. Kita ubah warna biar berbeda, kita ubah ke warna merah. Ini untuk hang surface-nya. Lalu kita cari hang line-nya. Kita arahkan kursornya ke tools, lalu kita pencet line segment. Lalu kita arahkan kursornya ke pusat stereonet sampai melewati T2. Oke. Lalu kita beri nama hang line. Kita okekan. Oke. Dari sini kita ubah. Ini merupakan counter presetnya. Kita ubah ke Meyer Plans preset. Kita arahkan kursornya ke arah Meyer Plan preset. Kita tekan. Lalu ini merupakan trend dan plunge. Kita ubah trend plunge ke strike and dip. Arahkan kursornya ke arah kanan bawah. Lalu kita dapat strike right and dip. Kita dapatkan data di sini berupa sayap lipatan 1, sayap lipatan 2, bidang bantu, dan hang surface-nya. Setiap masing-masing ini adalah strike and dip-nya. Lalu dari sini kita catat di dalam Microsoft Word. Untuk sayap lipatan 1, north 70 derajat east 51. North 70 derajat east 51. 228,67. 228 derajat east 67. Untuk hang surface-nya 60 derajat east 72. North 60 derajat east 72 derajat. Lalu kita mencari data untuk hang line sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Caranya kita ubah proyeksinya dari strike dip ke trend dan plunge.
Setelah itu kita arahkan kursornya ke hing line dan kita baca di arah kanan bawah, yaitu kita dapatkan trend plunge-nya 229,59, 229,59, 59 north 229 derajat east. Sama, lakukan seperti hang lainnya juga untuk sigma 1, sigma 2, sigma 3. Setelah data ini didapat, kita perlu menganalisis nama lipatan tersebut. Kita gunakan klasifikasi menurut Flutie. Kita masuk ke datanya sini, dan ini merupakan klasifikasi dari Flutie, dan cara membacanya untuk kemiringan bidang sumbu itu merupakan hang surface-nya, dan untuk penunjaman garis sumbu itu adalah hing line-nya. Oke, kita baca data ini. Untuk hing surface-nya yaitu 72 derajat. Hing surface 72 derajat yaitu di antara 60 sampai 80. Steeply inclined fault. Dan untuk hing line-nya yaitu 59 derajat. Dan kita baca dari sini 59 derajat di antara 30 dan 60 yaitu moderately plunging fault. Dan kita bacanya steeply inclined moderately plunging fault. Dan kita ketik data dari sini untuk nama lipatan berdasarkan klasifikasi Flutie yaitu steeply inclined steeply inclined moderately dan inilah nama dari lipatan yang kita analisis. Demikianlah tutorial bagaimana kita menganalisis lipatan menggunakan software DIPS. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan berkomentar, dan jika bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.